Shalom, selamat pagi. Kita ketemu lagi di minggu terakhir di bulan September. Pelan namun pasti kita sudah melewati 9 bulan di tahun 2020 ya. Nah, hari ini kita akan ibadah bersama. Hari ini kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tetap sukacita walaupun harus ibadah di rumah. Di rumah, di mana saja kita percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Hadir di dalam ibadah kita ya. Seperti wanita mengurapimu, ya, dia menangis di bawah kaki Tuhan. Demikianlah hidup kita. Kita mau mengasihi Tuhan karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita telah mengangkat satu pujian tadi adalah ku tetap setia ya. Kita mau tetap setia sampai akhir kita menutup mata. Kita akan tetap setia untuk melayani Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keberadaan kita. Kita tetap ikut Tuhan Yesus ya. Yuk kita berdoa bersama-sama, berdoa pembukaan pagi ini. Selamat pagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami boleh berada di tempat kami masing-masing. Kami boleh berada bersama-sama Tuhan untuk beribadah bersama, untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau hadir bersama di dalam ibadah pagi ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Urapi setiap kami Tuhan. Berikanlah sukacita kepada kami semua Bapa, sehingga kami boleh bersukacita memuji nama Tuhan. Kami boleh dengan senang hati Tuhan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan.
Berkata-katalah Tuhan Yesus, pakailah lidah dan bibir mulut hamba-Mu. Kau juga memberkati aku yang memimpin pujian dan juga musik yang disampaikan pada pagi hari ini. Biar kami penuh dengan sukacita karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Walaupun kami tidak bisa ibadah di gereja, tapi kami tahu Tuhan Yesus ada terus bersama dengan kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita akan angkat satu pujian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Yuk kita angkat pujian ini. Kita pakai dua tangan kita untuk bertepuk tangan. Yuk. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Oke, kita telah menikmati kasih-Nya, menikmati bait-Nya, kemurahan-Nya, kuasanya. Karena Tuhan Yesus itu baik. Jadi kita bisa menikmati semua. Dari dulu sampai sekarang kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Sehingga kita tidak pernah melihat orang yang dekat kepada Tuhan itu datang untuk meminta-minta berkat. Tapi dia akan selalu diberkati karena Tuhan Yesus baik. Yuk kita angkat pujian ini. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, ya baik bagiku. Tuhan Yesus baik, ya baik bagimu. Tuhan Yesus baik, dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik, dia tebus dosaku. Tuhan Yesus baik, dia mengampuniku.
Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Lagi. Tuhan Yesus baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anak yang minta-minta. Oh Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Ya, puji kepada Tuhan. Oke, puji kepada Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan dengan 2 pujian dan 1 lagu pembuka. Sekarang kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan angkat 1 pujian. Kita belajar lagu ini bersama-sama. Ku dapatkan yang terbaik. Yang terbaik hanya dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, itu belum yang terbaik ya. Kita percaya bahwa apa sesuatu yang diberikan daripada Tuhan, itulah yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Ku puji, haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya bagimu, Yesus. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Ku puji, haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu.
Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita mengucap syukur kembali kita berjumpa pada hari ini. Ya. Tetap kita bersyukur pemeliharaan Tuhan yang luar biasa kepada kita. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita mau minta pimpinan Tuhan, kita mau Roh Kudus yang beracara pada saat ini, sehingga kita semua boleh diberkati melalui firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur hari ini kembali kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang singkat pada hari ini. Walaupun singkat, biarlah setiap kami yang mendengar firman Tuhan pada hari ini boleh membuka hati, buka mata telinga, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengar firman-Mu dan kami boleh diberkati melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus nyatakan firman Tuhan kepada kami semua, sehingga kami boleh diberkati melalui firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah begitu baik, luar biasa memelihara kita sampai hari ini di dalam situasi kondisi bagaimanapun. Ya, kita tetap ingat, kita tidak pernah lupa bahwa Tuhan beserta dengan kita senantiasa. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita mau merenungkan satu renungan firman Tuhan dengan judul kehendak Tuhan. Saudara-saudara, kalau mendengar bicara soal kehendak Tuhan, maka saudara-saudara akan berpikir, ya semuanya adalah kehendak Tuhan. Apa yang terjadi saat ini, apa yang sedang terjadi pada saat ini, entah itu pandemik yang masih mewabah saat ini, ataupun segala macam perkara yang terjadi dalam hidup kita, semuanya terjadi atas seizin Tuhan, ya. Tanpa seizin Tuhan semua tidak akan terjadi. Dan kita percaya itu. Artinya kalau semuanya seizin Tuhan, menjadi kehendak Tuhan, maka kita percaya Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Tuhan selalu turut campur dalam segala perkara yang terjadi dalam hidup kita ini, dalam apa yang terjadi pada saat ini. Dan tentunya kalau Tuhan sudah beserta kita, kita tidak perlu khawatir, bukan? Kita tidak perlu takut. Tetapi biarlah dengan sungguh-sungguh ketika kita mengingat akan ini, kita bukan hanya berpikir, oh benarkah Tuhan beserta kita? Benarkah Tuhan setiap saat hadir di tengah-tengah kita? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Kalau Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan turut campur dalam segala perkara, saudara ingat akan itu ya. Maka kita percaya bahwa ya dan amin itu terjadi dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, saya mau mengingatkan kembali ya, kehendak Bapa di surga kepada kita semua, bahkan semua orang sebenarnya. Kehendaknya adalah bahwa kita percaya pada Yesus Kristus, dan itu sudah ada dalam hidup kita ya. Saudara-saudara semua percaya. Saudara-saudara mendengar hari ini, saudara-saudara percaya siapakah Yesus Kristus? Dia juru selamat. Saudara-saudara sudah sangat mengerti akan hal itu. Percaya menerima Dia berarti melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Melakukan firman yang Tuhan sudah menyatakan kepada kita.
firman yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar, itu semua menjadi makanan kita sebenarnya ya saudara-saudara kasih Tuhan, makanan rohani kita setiap saat. Kalau saudara-saudara saya tidak pernah makan makanan rohani itu, jangan harap ada perubahan dalam hidup saudara-saudara. Kita semua, orang-orang percaya, jangan harap pernah ada perubahan dalam hidup kita. Ya. Makanya Yesus berkata, akulah roti hidup. Roti, firman yang menjadi hidup, yang menghidupkan kita, rohani kita dihidupkan, ya, diperbaharui setiap hari, setiap waktu. Kalau saudara-saudara saya tidak pernah mengisi hal ini, kerohanian saudara-saudara saya dengan firman Tuhan, maka yang terjadi adalah kehidupan rohani yang hampa. Kehidupan rohani yang masih memiliki sifat kedagingan. Tidak dapat dipungkiri, kita masih hidup di dalam dunia ini, ya, kedagingan kita masih begitu kuatnya, dan hanya dapat dikalahkan oleh firman Tuhan. Hanya dapat dinetralisir oleh firman Tuhan dengan kekuatan, dengan pertolongan, dengan pembaruan dari Roh Kudus setiap hari. Maka ketika kita merespon itu, ketika kita membuka hati kita, maka barulah itu bisa terjadi. Pembaharuan itu bisa terjadi. Jadi kehendak Bapa, kita percaya kepada Yesus, kita sudah lakukan itu. Berarti kita melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang diinginkan. Ya. Firman yang sudah kita terima, itu kita sudah lakukan. Kita bisa lakukan itu dalam setiap kehidupan kita masing-masing, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ya. Dan kita mengisi setiap hari hidup kita itu dengan roti hidup. Roti hidup, firman yang hidup. Firman yang menghidupkan kita secara rohani. Ya, rohani kita yang diperbaharui setiap saat, setiap waktu. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan pada waktunya, saudara-saudara kasih Tuhan, ya, kita tahu pada waktunya kita menjadi segambar dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus, segambar dengan Dia. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita mau membaca di dalam 1 Yohanes 6, 28, 29. Ini penegasan ya Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan ya. Sebagaimana apa yang Tuhan inginkan. Yohanes 6, 28, 29 dikatakan demikian. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Dia artinya menerima Dia, dan menerima Dia artinya apa? Mendengarkan Dia. Ya. Apa yang Dia perbuat, apa yang Dia katakan, kita melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang sudah percaya, menerima Dia. Ya. Kemudian 1 Yohanes 4, 14, 15 ditegaskan demikian. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saudara-saudara saya mengakui Dia sebagai anak Allah. Apakah sungguh-sungguh itu kita lakukan bahwa Dia adalah anak Allah? Dia sungguh-sungguh anak Allah. Dia juru selamat dunia. Saya percaya saudara-saudara sudah lakukan itu. Ini punya satu makna yang luar biasa. Allah tetap, berarti Allah tetap berada di dalam kita. Dan kita di dalam Dia. Lalu bagaimana manifestasinya?
bagaimana buahnya, kelihatannya begitu ya. Katakan demikian. Ketika Allah yang adalah kasih itu ada di dalam hidup kita, saudara-saudara kasih Tuhan, maka harusnya kasih Allah itu tercermin dalam kehidupan kita semua sebagai orang-orang percaya. Ya, sebagaimana Yesus begitu mengasihi ya kita semua, Dia sungguh sangat luar biasa mengasihi kita semua, saudara-saudara kasih Tuhan. Sebagaimana di dalam ada satu bukan cerita ya, dalam Matius 25 ayat 40, kalau saudara-saudara ini sebagai tugas saudara membaca dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 ya, di mana di situ judul perikopnya adalah penghakiman pada akhir, penghakiman terakhir. Ya, saudara. Nah, ada satu saya kutip satu ayat yang dikatakan demikian. Kalau secara keseluruhan, saudara-saudara mungkin ingat ini di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46, bagaimana Tuhan Yesus datang, kemudian Dia memisahkan seluruh bangsa-bangsa ya, yang sebelah kanan itu adalah kambing, sebelah kanan adalah domba, sebelah kiri itu adalah kambing, yang menyatakan bahwa sebelah kanan ini akan diselamatkan, akan memperoleh hidup yang kekal, sementara sebelah kiri ini akan masuk ke kebinasaan yang kekal. Ya. Kira-kira demikian. Ya. Kira-kira demikian. Nah, ada satu ayat, saya kutip satu ayat di dalam Matius 25 ayat 40 ya. Nanti saudara-saudara baca secara lengkap ayat Matius 25 31 sampai 46, saya kutip di ayat 40 saja. Dan raja itu akan menjawab mereka ya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini satu pernyataan yang luar biasa. Satu pernyataan kasih ya. Di dalam ayat ini tersirat satu makna yang luar biasa. Kalau secara lengkap itu menceritakan bagaimana, menyatakan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang-orang percaya. Tuhan izinkan semua terjadi. Tuhan izinkan semuanya ada dalam hidup ini. Dimana kalau saudara-saudara ingat ketika Yesus datang dalam Matius tadi, saudara-saudara baca di rumah nanti ya. Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus nyatakan bagaimana kita seharusnya. Apa yang dilakukan oleh kita? Yang lapar, saudara-saudara beri makan, yang haus, saudara-saudara beri minum, yang telanjang, saudara-saudara beri pakaian, yang sakit, saudara-saudara jenguk, saudara-saudara lawat, yang di penjara, saudara-saudara kunjungi. Ini adalah satu sikap, satu perbuatan yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau dilakukan oleh kita semua. Ya, dan ini sudah sangat luar biasa. Ayat 40 ini menyatakan memberikan satu makna. Makna yang tersirat di dalamnya sungguh sangat luar biasa. Ya. Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi. Ya. Kemudian yang pertama itu, kemudian Tuhan mau kita peduli. Tuhan mau kita peduli. Tuhan mau kita tidak cuek, kita tidak acuh-acuh. Apa yang Tuhan sudah ajarkan, yang Tuhan sudah berikan pengajaran
kepada kita semua, itu semuanya Tuhan mau kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Ya. Kalau Tuhan Yesus berkata, yang lapar kamu kasih makan, yang haus kamu kasih minum, yang telanjang kamu kasih pakaian, yang sakit kamu jenguk. Ya. Ketika sebagai orang asing kamu beri tumpangan. Ya. Ketika dalam penjara kamu melawat atau mengunjungi. Ini kita lakukan terhadap sesama kita. Dan Tuhan merasa seolah-olah ini kita lakukan untuk Dia. Ini adalah satu pernyataan yang kasih yang luar biasa. Kasih sempurna yang luar biasa dari Tuhan. Ya. Kasih sempurna di mana kasih sempurna ini bisa ada di dalam hidup kita, ya. Kita lihat atau kita ingat dalam 1 Yohanes 4:14-15 ya. Saya kutip ayat ini, beberapa ayat ini, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah telah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ya. Ini adalah satu pernyataan, satu firman Tuhan, ya, yang ada di dalam hidup kita, yang harus tinggal di dalam hidup kita, di dalam diri kita, sehingga kasih Allah yang sempurna itu ada di dalam hidup kita. Sehingga pada waktunya, ketika pada pengadilan terakhir kita sudah melakukan itu semua, yang mungkin tanpa kita sadar kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan nyatakan itu, tetapi Tuhan merasa bahwa apa yang kita lakukan ini berkenan di hadapannya. Apa yang kita lakukan ini, inilah kasih yang sesungguhnya. Dan saudara-saudara kasih Tuhan, kita ingat di dalam Yohanes 3:30, saudara-saudara mungkin ingat ini, semakin hari kita harus semakin kecil, sementara Yesus, pribadi Yesus sendiri itu semakin besar di dalam hidup kita. Artinya apa, saudara-saudara? Karakter, sifat, ya, yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus itu semakin hari biarlah semakin besar. Yohanes menyatakan ini dengan sangat tepat sekali, ya, bahwa semakin hari biarlah kita sama-sama berjuang karakter yang ada dalam hidup kita ini semakin seperti Yesus, di mana Bapa menginginkan bahwa kita menjadi segambar dengan anaknya. Kita segambar dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Semakin hari dia semakin besar, sementara kita, pribadi kita, kedangian kita semakin kecil. Ini adalah satu gambaran yang luar biasa, saudara-saudara kasih Tuhan. Mungkin saudara-saudara berpikir, apa mungkin ya? Apa mungkin begitu? Harus demikian Bapak Ibu. Harus demikian, memang harus demikian, kita bersama-sama berjuang. Memang demikian. Dan banyak tantangan, banyak rintangan. Dan segala proses yang menuju ke arah sana itu gak enak, saudara-saudara kasih Tuhan. Tidak enak. Ya. Proses itu dimulai dari diri kita secara pribadi, dimulai dari kemudian dalam keluarga, kemudian kemudian di dalam masyarakat, di luar sana. Dan proses ini amat sangat tidak enak, tidak menyenangkan. Tetapi itu yang harus kita lalui. Itu yang harus kita lalui. Saudara ingat cerita Yakub, saudara-saudara kasih Tuhan? Saudara ingat ya? Yakub itu artinya penipu.
ya, tetapi Tuhan mengasihi. Ya, Tuhan mengasihi. Kenapa penipu dikasihi oleh Tuhan? Saudara-saudara, Tuhan itu melihat hati ya. Tuhan itu melihat hati. Yakub diproses. Tuhan mau memperlihatkan bahwa dia memproses Yakub ini luar biasa. Luar biasa saudara-saudara. Ya, saya ambil satu contoh saja ya Yakub ya. Dia diproses ketika dia harus lari dari saudaranya, saudara kembarnya Esau ya. Dia harus pergi ya ke pamannya bernama Laban, dan ketika dia harus bekerja sekian tahun untuk memperoleh anaknya, dan ketika dia ditipu pula karena dia penipu, dia harus mengalami penipuan pula ya, terus kasih Tuhan. Dia harus berjuang, bekerja kembali supaya memperoleh apa yang dia inginkan, istri yang dia inginkan yaitu Rahel. Ya, kira-kira demikian ya Bapak Ibu. Sebetulnya inilah gambaran satu proses yang terjadi pada diri Yakub yang tidak enak. Tetapi ujung-ujungnya saudara-saudara, ujungnya adalah apa? Indah ujungnya. Ujungnya itu Yakub dipermuliakan, ditinggikan, ya, dipermuliakan. Yakub itu menjadi nama bangsa Israel sampai saat ini. Yakub akhirnya diganti namanya menjadi Israel. Ya. Nah, ini adalah satu gambaran atau satu proses yang bisa terjadi dalam hidup kita masing-masing. Kalau saudara-saudara saya tidak mau diproses, maka itu tidak akan terjadi. Kemuliaan, janji yang Tuhan yang diberikan kepada kita itu tidak akan terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Proses yang harus kita lalui yang tidak enak itu harus kita lalui. Kalau saudara-saudara mau enak-enak ya, saudara-saudara mau merasa semuanya smooth, itu tidak akan bisa memproses saudara-saudara dan saya. Saudara-saudara bisa merasakan itu. Seperti saya katakan tadi, proses itu dimulai dari diri pribadi kita. Kita mengalami segala sesuatu, mungkin yang enak, mungkin yang tidak enak ya. Kemudian di dalam keluarga ada suatu proses yang terjadi tanpa sadar saudara diproses ya. Kemudian yang terjadi di luar, semuanya itu kita mengalami proses ya. Sehingga diri kita diproses sedemikian rupa sehingga segala mungkin kesombongan, segala ketidaksabaran, segala hal yang ada dalam kedagingan kita itu semakin lama itu semakin hilang. Semakin hilang saudara-saudara kasih Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa pada waktunya kita akan merasakan bahwa ada perubahan dalam hidup kita. Ada satu perubahan yang Tuhan kehendaki adalah demikian. Memang harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, maka kita tidak akan mendapat kemuliaan yang akan Tuhan berikan. Kekekalan yang akan Tuhan berikan. Kita tidak akan dapat peroleh itu. Sehingga saudara-saudara yang kasih Tuhan, kehendak Tuhan adalah Dia mau supaya kita semua sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, bukan sebagai hanya kata-kata saja bahwa kita percaya, kita menerima, kemudian kita menjadi anak-anak Tuhan. Bukan demikian saudara-saudara kasih Tuhan, tetapi perkataan ini adalah proses menjadi seperti Yesus Kristus. Itulah yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Tanpa itu, maka kita tidak akan memperoleh kemuliaan, janji Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata saja yang gampang diucapkan. Kita percaya, kita memperoleh, katakan demikian, memperoleh keselamatan ya saudara-saudara, dengan mudah mengatakan kalau sudah percaya maka kita akan memperoleh keselamatan ya. Kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Allah. Tetapi saudara-saudara tidak mau diproses. Jangan harap saudara-saudara yang kasih Tuhan kita akan memperoleh itu. Tidak akan.
Murid-murid Tuhan Yesus mengetahui rahasia ini. Mereka sangat memahami sebagaimana Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus mengajarkan semua rahasia firman Tuhan kepada murid-muridnya yang terutama. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus mengetahui luar biasa rahasia Tuhan. Bagaimana Tuhan ini mau ada dalam hidup murid-muridnya. Dan kemudian murid-murid meneruskan kepada semua orang yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus adalah wujud nyata Allah. Yesus Kristus adalah gambaran kemuliaan Allah yang luar biasa. Dia datang sendiri ke dunia ini karena hanya Dia yang sanggup melakukan itu semua. Nabi-nabi yang sudah diutus ini hanya sebagai pembuka jalan. Tetapi Dia perlu datang sendiri untuk mewujudkan itu semua. Dan kita semua yang menerima, yang percaya, yang mau menjadi anak-anak Tuhan harus diproses. Itulah kehendak Tuhan. Harus diproses. Yohanes 3:30 seperti yang tadi saya sudah katakan, dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Dan ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Ini perlu perjuangan. Sebagaimana Paulus katakan, aku berjuang. Aku belum memperoleh itu kesempurnaan itu, tetapi aku berjuang untuk memperolehnya. Maka kita semua pun berjuang. Tidak enak, saudara-saudara ya, saya katakan kembali, tidak enak. Tapi itulah yang harus kita lalui. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya, kita mengucap syukur dan kita tetap mengucap syukur bahwa kita masih diberikan kesempatan dan waktu bagi kita semua untuk mengingat akan apa yang Tuhan ajarkan, mengingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan, semua yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Dia katakan itu adalah rahasia firman Tuhan yang bisa membuat perubahan di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu, bagi kita semua, saudara-saudara jangan bercuek ria, saudara-saudara jangan menganggap enteng, ya. Hidup ini sementara. Hidup ini begitu singkat. Waktu lewat begitu cepat. Saudara-saudara merasakannya, waktu begitu cepat luar biasa. Biarlah kita tetap diingatkan. Selagi ada kesempatan, begitu kita diingatkan, maka kita meresponnya dengan baik. Waktu begitu lewat begitu cepat, tidak akan bisa kembali lagi. Jadi biarlah ketika kita mau melalui proses perubahan itu, maka kita mau dengan kesadaran diri kita sendiri, dengan respons yang kuat dari diri kita sendiri, kita mau memulai perubahan itu dari hidup kita, pribadi kita, secara pribadi kita mau masuk di dalam keluarga, kemudian masuk di dalam masyarakat atau dimanapun kita berada. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk renungan singkat firman-Mu pada hari ini. Biarlah setiap kami dengan kerendahan hati mau membuka hati kami, merenungkan firman-Mu yang menjadi terang dalam hidup kami, yang dapat mengubah hidup kami, pikiran, hati kami, bahkan secara keseluruhan kehidupan kami. Biarlah harta rohani dalam bejana tanah liat yang ada dalam hidup kami itu semakin hari semakin bertambah, semakin berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Anak-anak-Mu yang mendengar hari ini, yang bersama-sama walaupun masih di rumah masing-masing, tetapi tetap mengucap syukur. Tuhan, biarlah ubahkan kami semuanya. Kami mau diproses. Kami mau
mengalami perubahan sampai saat atau titik di mana Tuhan berkenan dan Tuhan menyatakan kepada kami, marilah engkau yang diberkati, masuklah di dalam kerajaan surga. Haleluya, kami bersyukur ya Tuhan untuk ini. Terima kasih Bapa yang baik, jemaatmu dimanapun berada, Engkau memberkati semua yang dilakukan, Engkau memberkati ya Tuhan, tetap kami serahkan segala permasalahan, pergumulan, sakit, penyakit apapun, karena kami tahu Engkau selalu dan senantiasa turut campur dalam setiap kehidupan kami. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi yang tidak seizin Engkau ya Tuhan, dan Engkau turut campur kepada kami di dalam hidup kami semua. Segala sesuatu yang kami lakukan biarlah senantiasa di dalam pimpinan-Mu. Jemaat-Mu khususnya Gereja Kristen Anugerah semakin bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Engkau berkati semua kami Tuhan, semua pekerjaan, usaha dan apapun yang dilakukan Tuhan berkenan, berkati semuanya. Pelayanan hamba-hamba-Mu Engkau berkati, baik sebagai gembala sidang, pendeta, evangelis, majelis, Engkau berkati dimanapun berada. Urapan Roh Kudus-Mu senantiasa atas kami semua, sehingga semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu, dan jemaat-Mu semakin bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Iman kami semakin bertumbuh, berkenan dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga tetap serahkan bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia yang sudah Engkau berkati sampai saat ini. Engkau terus memberkati dengan hikmat daripada-Mu pemerintahan yang ada saat ini, sehingga semua pemerintahan yang ada, semua aspek pemerintahan yang ada Engkau berkati ya Tuhan, sehingga semua boleh mendatangkan damai sejahtera, boleh mendatangkan kebesaran dan kemuliaan. Semuanya dikembalikan hanya kepada-Mu, karena semua berkat Engkau yang memberikan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pandemik Corona pun kami tetap serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengetahui semuanya, Engkau yang sanggup melakukan semua perubahan yang terjadi saat ini. Pandemi Corona yang masih mewabah saat ini dimanapun di seluruh dunia, hanya Engkau yang sanggup menghancurkan, menghapuskan, meredahkan, bahkan memusnahkan semuanya Tuhan, sehingga semua boleh normal kembali pada waktunya dan semua boleh mengucap syukur. Kami semuanya manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Kekuatan hanya kepada Engkau ya Tuhan, hanya ada pada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kau memberkati semua pemerintahan yang ada, boleh mengatasi pandemi Corona. Perlindungan-Mu, kekuatan bagi para dokter, para medis, jururawat yang menjaga dan yang merawat orang-orang yang terpapar, dan pada waktu ini juga orang-orang terpapar boleh dijamah dan disembuhkan pula. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami serahkan Tuhan semuanya kami di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus mengajarkan kami dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya,
Allah sumber berkat, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, memberkati kita semua dengan damai sejahtera dan sukacita. Allah memberkati semua pekerjaan usaha dan apapun yang saudara-saudara lakukan yang berkenan di hadapannya akan dibuatnya berhasil dan beruntung. Bahkan anugerah dan kasih karunia-Nya dan pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.